Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sakula Zakira dengan NIM 2410911220036. Di sini, dosen pengampu saya adalah Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris, serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletalnya. Nah, seperti judulnya tadi, pembahasan kita hari ini adalah muskuloskeletal di regio tadi, vaskularisasi dan inervasinya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, itu kita harus membahas singkat tentang apa sih muskuloskeletal, vaskularisasi dan inervasi itu. Nah, muskuloskeletal sendiri itu dia terdiri dari tulang, sendi, dan otot yang berperan dalam menyokong gerakan kita, terus kayak postur tubuh, dan dia juga melindungi organ-organ vital kita. Nah, sementara vaskularisasi ini sendiri itu adalah di mana sendi, otot, dan tulang kita itu nanti dia mendapatkan suplai darah dari arteri-arteri di sekitarnya. Terus kalau inervasi sendiri itu adalah otot itu menerima sinyal atau listrik dari otak melalui saraf, itu adalah fungsinya untuk mengontrol gerakan, misal gitu. Nah, pertama-tama regiotorakis akan saya bahas di tulangnya terlebih dahulu. Nah, di regiotorakis ini bisa kita lihat itu ada beberapa tulang yang menyusutnya, yaitu paling tengah-tengah ini adalah sternum, yang ini adalah costae atau tulang rusuk, dan ini adalah tulang belakang atau yang namanya vertebrae thoracica. Nah, pertama-tama kita bahas di sternum dulu. Sternum ini kita lihat dapat terbagi menjadi 3 bagian lagi. Nah, kalau ini adalah manubrium, terus yang ini adalah corpus atau badannya, dan ini adalah processus xiphoideus. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya sternum ini itu untuk pertama tempat melekat-lekatnya otot, terus tempat kayak perlindungan untuk alat-alat organ kita gitu, seperti kayak kan di sini ada paru-paru dan ada paling tengah-tengah tepat di sternum itu juga ada jantung kita. Nah, fungsi lainnya juga kita bisa lihat di sini, dia juga sebagai tempat melekatnya costae atau tulang rusuk kita. Nah, di sini sebenarnya kalau di sternum itu, di manubrium itu ada di sini tempat melekatnya clavicula. Cuman di sini nggak ada gambarnya karena clavicula itu dinilai dia itu masuk ke dalam membri superioris. Nah, terus ada ini ada tulang rusuk kita atau costae, itu ada 12. Nah, itu terbagi lagi menjadi 3. Nah, 1 sampai 7, itu 7 pertama itu adalah verae. Terus dia 8 sampai 10 itu adalah spuriae. Dan 11 sampai 12 itu ada fluctuantes. Nah, itu maksudnya adalah yang 1 sampai 7 itu tulang rusuk asli, yang 8 sampai 10 itu adalah rusuk palsu, dan 11 dan 12 itu adalah rusuk yang ngambang. Itu kenapa seperti itu? Kenapa disebut rusuk asli? Itu karena yang 1 sampai 7 ini kita bisa lihat 1 2 3 4 5 6 7 itu semuanya menempel pada sternum langsung. Jadi disebut asli karena mereka langsung menempel pada sternum. Kalau yang ini spuriae itu dia kenapa disebut palsu? Karena dia itu kita lihat dia terlihat menempel langsung kepada sternum, padahal dia tidak. Dia itu sebenarnya menempel pada kartilago tulang ke-7. Nah, terus yang fluctuantes ini itu dia yang ini 11 dan 12. Nah, itu yang mereka kesannya mengambang karena mereka tidak menempel pada sternum, melainkan hanya menempel pada vertebrae thoracica. Nah, mereka itu fungsinya untuk melindungi ya organ vital kita. Terus dia sebagai kerangka dada juga kan, untuk dia juga menyediakan
ya tempat tempelnya otot-otot buat kita bernafas, membantu kita bernafas. Lalu ini ada tulang belakang. Tulang belakang ini atau tadi saya bilang vertebrae thoracica itu dia terdiri dari 12 ruas. Nah, terdiri atas 12 ruas dan dia itu fungsinya itu untuk kayak kan kita ini berdiri tegap ini karena ini sebenarnya vertebra itu panjang dari leher sampai ke pelvis. Cuman karena kita membahas regiotoraks, jadi saya akan membahas yang 12 ini aja. Tapi fungsinya itu sama, yaitu dia memberikan dukungan struktural karena kita itu agar kita tegap kan kita memerlukan tulang belakang, dan dia itu fungsinya juga untuk melindungi sumsum tulang belakang. Nah, terus kita bahas ototnya. Nah, untuk ototnya ini dia sebenarnya banyak sekali, tapi saya akan hanya membahas beberapa. Seperti ini ada mana nih? Nah, sebenarnya ini besar di sini itu dia ada musculus pectoralis major. Terus ini kan yang kecil ini musculus pectoralis minor. Itu mereka fungsinya untuk menggerakkan lengan kita. Terus juga karena dia besar sampai sini, dia juga membantu pernapasan dengan kayak mengangkat dada. Terus juga ada otot-otot interkostalis. Dia itu menggerakkan tulang rusuk kita. Ini yang ini ya. Itu otot-otot interkostalis untuk proses pernapasan. Dan ini ada otot-otot serratus. Nah, ini itu dia untuk menggerakkan skapula, berarti dia menyambung dan mendukung mendukung pernapasan, karena sekali lagi ini otot-otot di dada. Lalu ada juga di sekitar sini itu ada diafragma yang ini. Nah itu fungsinya untuk pernapasan kita. Terus selanjutnya saya akan lanjut kepada membri superioris. Nah, di membri superioris ini ada os scapula yang berfungsi untuk dia tuh kayak titik perakatan bagi banyak otot. Dia juga menggerakkan lengan kan. Terus ini ada os clavicula, dia itu yang memberikan stabilitas pada bahu, itu dia yang ini. Terus ini ada humerus, ini sebagai dia sebagai tulang lengan atas. Dia itu berfungsi sebagai tuas untuk kita menggerakkan lengan kita. Terus ini kalau di lengan bawah itu ada radius dan ada ulna. Dia itu juga berfungsi kayak untuk merotasi. Terus ada tulang-tulang tangan yang lainnya seperti ini ossa carpi, ini yang banyakan ini satunya carpus. Terus ini ada metacarpus. Nah, metacarpus ini dan ini untuk nih di telapak tangan ini satu itu metacarpus. Terus untuk jari-jari itu sendiri yang ini. Nah, dia untuk jari sendiri itu dia terdiri dari 3 lagi. Dia ada palang proksimal, medial, dan distal. Tapi kalau misalnya di ibu jari itu hanya ada 2, yaitu proksimal, dan distal. Lalu kita langsung lanjut aja kepada ototnya. Nah, otot ini dia ada otot bahu atau deltoideus. Dia berfungsi untuk menstabilkan sendi-sendi bahu. Oh ya, ini yang tadi yang biru-biru ini adalah sendi ya, teman-teman. Terus otot-otot lengan atas banyak seperti ini, musculus biceps brachialis. Terus ada di sini ada triceps. Terus itu fungsinya ya mengontrol fleksi ekstensi gitu kan. Terus ada otot lengan bawah juga, ini yang banyak sekali ini. Dia ada musculus brachioradialis, musculus extensor, dan kumpulan-kumpulan musculus flexor, itu kan banyak ya. Nah, itu dia berfungsinya juga untuk menggerakkan pergelangan tangan dan jari-jari. Itu yang ini juga ada banyak sekali. Nah, terus kita langsung saja masuk kepada vaskularisasi. Nah, vaskularisasi itu darah ke otot dan tulang di daerah toraks itu disuplai oleh beberapa arteri utama. Yang pertama itu ada arteri subclavia, itu dia
cabang utama, itu cabang dari aorta, itu kan yang mensuplai darah ke toraks dan membrum superior. Nah, itu dia berlanjut ke nanti dia bercabang lagi ke arteri aksilaris yang menyuplai daerah bahu dan arteri thoracica interna. Jadi ini cabang lagi. Nah, itu arteri thoracica interna itu dia berjalan ke belakang sternum. Dia memberikan darah ke otot interkostal dan dinding anterior toraks. Terus nih, yang ketiga ada arteri intercostales, itu berasal dari aorta thoracica dan arteri thoracica interna tadi. Nah, itu dia mensuplai otot interkostal seperti namanya dan dinding dada. Terus ini yang keempat ada arteri thoracica lateralis, itu cabang lagi dari arteri aksilaris tadi. Nah, itu dia mensuplai otot serratus anterior dan pectoralis. Nah, itu kan setelah itu nanti vena yang berperan itu ada yang pertama vena intercostales, dia mengalirkan darah dari dinding dada ke vena azygos dan hemiazygos. Terus yang kedua ada vena thoracica interna, itu dia mengalirkan darah ke vena subclavia. Terus vaskularisasi regio membri superioris. Nah, itu di sini itu sebenarnya di sini ada sambungannya lagi, itu arteri subclavia tadi. Dia menyambung kepada arteria axillaris sini, terus dia melalui arteria brachialis dan nanti di bawahnya melanjut kepada arteria radialis ataupun arteria ulnaris. Jadi dia itu fungsinya itu mengantarkan darah untuk ke seluruh lengan atas kan. Nah, terus ini lengan bawah itu ada yang seperti dibilang tadi arteria radialis dan arteria ulnaris. Terus dia menyambung ke sini. Nantinya dia akan mengalir ke ujung jari. Nah, itu nanti mengembalikan ininya lagi itu di vena basilica, cefalia dan brachialis kepada vena subclavia lagi. Terus lalu selanjutnya ada inervasi. Inervasi pertama di regiotorakis. Nah, itu ada saraf utamanya itu ada nervus intercostalis dari T1 sampai T11, lalu nervus phrenicus C3 sampai C5 itu untuk diafragma. Nah, kalau untuk nervus intercostalis itu dia berasal dari cabang anterior saraf spinal thoracal. Nah, itu dia mengontrol otot-otot interkostal dan itu eksterna dan internanya yang berperan dalam pernapasan. Terus untuk nervus phrenicus itu sendiri itu saraf utama yang mengontrol diafragma kita. Jadi dia fungsinya itu untuk kontraksi diafragma selama kita pernapasan. Lalu ini ada inervasi membrum superior. Nah, itu dia berasal pertama itu dia berasal dari plexus brachialis, itu dia kumpulan serabut saraf dari C5 sampai T1. Nah, plexus ini itu memberikan kontrol motorik dan sensorik ke bahu, lengan, dan tangan kita. Jadi dia mengalir panjang segini. Nah, terus itu pertama ada nervus axillaris, di sini tidak ada gambarnya. Itu dia mengontrol otot deltoideus dan teres minor. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk membantu abduksi lengan dan stabilisasi sendi bahu. Terus lalu di sini ada nervus musculocutaneus. Nah, itu dia mengontrol biceps brachii, terus musculus brachialis, terus coracobrachialis. Nah, ini kita bisa lihat dari sini kan ini adalah nervus musculocutaneusnya. Nah, ini kalau kita lihat lagi lebih kecil lagi dia ada menyambung ke sini. Tuh. Lalu ada nervus medianus. Nah, itu ini dia mengontrol otot-otot flexor pergelangan tangan. Jadi dia akan nyambung jauh ke sini. Nah, dan jari serta tenar. Nah, itu fungsinya itu mengatur gerakan ibu jari dan jari tengah. Kalau kita bisa lihat ke sini, nah ini
Ini dia nyambungnya ke sini. Terus kalau nervus ulnaris, oh ya, ini medianusnya, dia ke sini. Terus kalau ulnarisnya kan nyambung dari sini tadi, dia nyambung ke bawah, lalu ke sini dan ke tangan, ke manus. Itu dia sampai ini aja nih. Dia bisa mengontrol kelingking dan sebagian jari manis. Terus ada juga nervus radialis. Mana ya? Nih, nervus radialis itu dia mengontrol otot ekstensor lengan dan tangan. Jadi dia bertanggung jawabnya itu atas ekstensi siku, pergelangan tangan, dan jari. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini itu dapat membantu kita semua, dan semoga berkah ilmunya, dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya selama ini.